Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Zizah Kusnur, mahasiswi jurusan Jurnalistik Fakultas Ilmu Komunikasi Angkatan 2016. Di sini saya akan mempresentasikan penelitian saya yang berjudul Resepsi Pembaca Perempuan mengenai Pemberitaan Kekerasan Seksual di Kampus dalam Media Online, dengan subjudul Analisis Resepsi Pembaca Perempuan mengenai Kekerasan Seksual di Kampus dalam Media Vice Indonesia. Berikut latar belakang mengapa saya mengambil topik ini. Bermula dari semakin maraknya kasus kekerasan seksual di Indonesia yang menimbulkan keprihatinan dari segala pihak. Dalam catatan tahunan Komnas Perempuan di tahun 2020, setidaknya terdapat 14.719 kasus kekerasan terhadap perempuan, dan instansi pendidikan yaitu kampus menjadi salah satu tempat terjadinya tindak kejahatan tersebut. Dalam kolaborasinya, Vice Indonesia bersama Tirto.id dan The Jakarta Post menemukan setidaknya terdapat 174 kasus yang berhubungan dengan institusi perguruan tinggi. Salah satu contohnya yakni kasus kekerasan seksual di salah satu kampus negeri di Sumatera Utara pada awal tahun 2018. Pelaku adalah seorang dosen yang telah melakukan survei lokasi penelitian dengan mahasiswinya atau korban. Kasus ini tentunya memiliki dampak besar terhadap kaum perempuan yang seringkali dijadikan objek tindakan kejahatan tersebut. Tak lupa, pemberitaan dalam media online pun berperan penting dalam menggambarkan kasus kekerasan seksual yang terjadi. Seperti yang kita ketahui, bahwasannya media merupakan sumber informasi halayak. Dengan adanya beragam pemberitaan mengenai kasus kekerasan seksual ini, timbul juga beragam perspektif dari berbagai individu. Adapun tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana resepsi pembaca dan bagaimana posisi hipotekal pembaca mengenai pemberitaan kekerasan seksual di kampus dalam media Vice Indonesia. Berikut beberapa kerangka pemikiran dalam penelitian ini. Berawal dari terjadinya kasus kekerasan seksual di kampus, yang selanjutnya timbul pemberitaan mengenai hal tersebut di media Vice Indonesia. Lantas, peneliti hendak mengetahui bagaimana resepsi pembaca menggunakan pendekatan analisis resepsi dan teori pemaknaan dari Stuart Hall. Ia mengemukakan bahwa pemaknaan yang dilakukan komunikan dapat beragam, yang kemudian ia sebut dengan posisi hipotekal, yakni posisi dominan, negosiasi, dan oposisi. Maka dari itu, peneliti hendak mencari tahu bagaimana pemaknaan pembacaan perempuan tentang kasus kekerasan seksual di kampus dalam media Vice Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam, dan pendekatan penelitian berupa analisis resepsi Stuart Hall, yakni ilmu yang berfokus pada pesan macam apa yang diterima oleh komunikan. Peneliti menggunakan 3 teknik pengumpulan data, yaitu wawancara dengan 5 informan berstatuskan mahasiswi dan 1 jurnalis media cewekbanget.id. Yang kedua adalah observasi. Peneliti melakukan pengamatan terhadap bagaimana perilaku informan dalam mengakses sebuah informasi. Dan yang terakhir merupakan forum group discussion atau FGD seluruh informan. Berikut beberapa kriteria informan yang telah ditentukan. Yang pertama, informan merupakan mahasiswi Unisba angkatan 2016, kedua mengakses informasi dari media online maupun media sosial, dan yang ketiga pernah membaca artikel mengenai kekerasan seksual dari media Vice Indonesia. Selanjutnya, objek penelitian yakni media online Vice Indonesia, di mana mereka hadir sebagai media digital yang berfokus pada isu-isu dengan sudut pandang yang berbeda dari media arus utama. Poin pertama yang akan saya jelaskan dalam pembahasan adalah bagaimana resepsi pembaca perempuan mengenai kasus kekerasan seksual di kampus dalam media online Vice Indonesia. Dan hasilnya terdapat 3 poin resepsi yang muncul dari wawancara bersama kelima informan. Yang pertama, pemberitaan mengenai kasus kekerasan seksual di kampus dalam media Vice Indonesia memberikan informasi mengenai kasus kekerasan seksual di kampus. Poin selanjutnya adalah pemberitaan tersebut menimbulkan ketidaknyamanan bagi pembaca, dan poin terakhir adalah pemberitaan tersebut meningkatkan kewaspadaan terhadap tindak kejahatan kekerasan seksual di kampus. Pembahasan selanjutnya mengenai bagaimana posisi hipotekal informan. Setelah dilakukan sesi wawancara dan FGD, peneliti dapat menyimpulkan bahwa terdapat 3 informan yang termasuk dalam posisi dominan, di mana dalam posisi ini pembaca berperilaku mendukung pesan berita dan sepenuhnya menyetujui mengenai kampus sengaja menutup-nutupi kasus kekerasan seksual yang terjadi demi menjaga reputasi kampus itu sendiri. 2 orang lainnya termasuk ke dalam posisi negosiasi, di mana dalam posisi ini pembaca berperilaku secara netral dan menganggap kampus pasti memiliki alasan tersendiri mengapa kasus kekerasan seksual ditutup-tutupi. Dan kedua informan tersebut merasa pemberitaan ini akan lebih lengkap dan bisa dijadikan edukasi kepada masyarakat apabila ada sudut pandang dari seorang pelaku tindak kejahatan kekerasan seksual.
Namun, dalam pemaknaan, pesan sesungguhnya bersifat tidak mutlak. Maka dari itu, setelah dilakukannya FGD dengan seluruh informan, ketiga informan yang tadinya termasuk posisi dominan setuju dengan apa yang dikatakan oleh kedua informan yang berada di posisi negosiasi. Dan dalam penelitian ini, tidak ada informan yang termasuk dalam posisi oposisi. Dari pemaparan pembahasan penelitian ini, maka dapat disimpulkan bahwa pemberitaan mengenai kasus kekerasan seksual dalam media Vice Indonesia cukup informatif, namun pemberitaan tersebut pun menimbulkan rasa ketidaknyamanan. Tapi di sisi lain, pemberitaan meningkatkan kewaspadaan pembaca terhadap kasus kekerasan seksual. Poin berikutnya yakni mengenai posisi hipotekal pembaca. Posisi pemaknaan pembaca perempuan dalam artikel kekerasan seksual di kampus tidak selamanya mutlak. Terdapat 3 informan termasuk dalam posisi dominan dan terdapat 2 informan yang termasuk posisi negosiasi. Namun, dengan dilakukannya FGD di mana para informan saling bertukar pikiran mengenai peran yang disampaikan media, maka terdapat informan yang termasuk ke dalam kedua kategori tersebut, yakni dominan dan negosiasi. Adapun solusi yang ditemukan dalam penelitian ini ialah saling mendukung antar kaum perempuan dan terus mengedukasi lingkungan sekitar bahwa kekerasan seksual masih kerap terjadi bahkan di institusi pendidikan sekalipun. Sekian presentasi dari saya, terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.